Oke, halo nakama, ketemu lagi di video kita membahas soal function. Kita masuk ke materi inverse function. Sebenarnya apa sih itu inverse function? Ya bahasa sederhana sebenarnya fungsi kebalikan dari fungsi asal ya. Kalau misalkan dari sebuah function gitu ya, kita bisa mendapatkan output gitu. Misalnya x kita masukkan ke dalam fungsi fx dapat y gitu ya. Nah, sedangkan inverse itu ketika kita menginput Y, kita dapatnya X-nya gitu ya. Artinya dalam hal ini kita bisa mencari gitu ya nilai inputnya kalau kita memasukkan gitu ya output dari fungsi awal gitu ya. Misal kita punya fungsi X plus 2. Fungsi yang sangat sederhana gitu ya. Terus kita punya list input misalkan guys. Atau kita pakai bahasa domain ya. Oh domainnya ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Kemudian di list range-nya atau di list output-nya kalau kita memakai fungsi ini. Fungsi fx gitu ya. Maka 1 bakal jadi 3, kemudian 2 bakal jadi 4, 3 bakal jadi 5, dan 4 bakal jadi 6. Ya, jadi arahnya dari input ke output. Ya, arahnya misalkan kita bilang forward gitu ya, dari kiri ke kanan. Nah, sedangkan fungsi inverse itu backward atau berkebalikan. Ya. Nah, di sini mungkin Mister kasih aja langsung, nanti kita akan belajar bagaimana cara membuat fungsi inverse. Berarti di sini X min 2. Nah, artinya ketika kita pakai 3 dimasukkan ke fungsi inverse ini, kita dapat 1. Nah, itu logika sederhana mengenai apa itu inverse function. Oke. Sehingga gitu ya, sebetulnya ya inverse function itu adalah function itu sendiri gitu ya. Cuman mungkin domainnya itu merupakan range dari function yang awal. Sedangkan range dari inverse function itu domain dari function yang awal. Ya. Jadi kita balik aja semuanya gitu. Jadi kalau misalkan ya kita lihat konklusinya gitu ya. Domain daripada inverse function yang lambangnya fx pangkat min 1 itu sebenarnya range daripada fungsi yang original, yang fx. Sedangkan range daripada inverse function itu domain daripada fx. Nah, kenapa kita harus pahami itu penting? Nah, nanti ketika ada sebuah problem gitu ya, yang kita harus menentukan outputnya harus berapa, biasanya kita ngelihat ya domain dari function sebelumnya seperti apa atau range dari function sebelumnya seperti apa. Ya, itu akan memudahkan kita untuk menjawab soal. Tapi ada satu syarat, teman-teman. Ya. Inverse function itu harus dari function yang one function. Jadi kalau one many itu harus kita adjust domainnya supaya memang bisa dijadikan inverse. Nanti teman-teman juga akan lihat di beberapa soal ya. Kurang lebih seperti ini konsep dari inverse function. Kita coba latihan ya, bagaimana membuat inverse function dari sebuah function yang diberikan. Sebagai contoh di sini ada fx, akar x plus 2 dikurang 7 gitu ya. Yang dimana x itu bilangan real dan domain x itu harus lebih besar sama dengan minus 2. Nah, berarti kita dapat nih ya si domain yang awal gitu ya. Sebenarnya kita bisa cari. Nah, gimana stepnya untuk kita menghit atau menentukan inverse function? Pertama ya normal. Asumsikan kita mungkin samakan dengan y dulu gitu ya. Akar x plus 2 min 7. Nah, dari sini usahakan rubah equationnya menjadi x sebagai subjek. Ya. Ini sebenarnya ada beberapa perbedaan step ya. Ada mungkin di buku rubah dulu gitu. X jadi Y,
sedangkan dia jadi X. Tapi di sini mungkin kita permudah gitu ya. Langsung aja nyatakan bahwa X-nya sebagai subjek dulu gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya dapat sesuatu yang beda ya nggak masalah, sama aja sebetulnya ya. Kita hanya mensimpelkan proses di sini. Nah, pertama gimana cara jadi subjek? Oh, kita pindahkan aja minus 7-nya ke kiri. Oh, berarti jadi Y ditambah 7 sama dengan akar X plus 2. Ya. Terus di sini kita kuadratkan supaya akar yang di sebelah kanan itu hilang ya. Berarti jadi X plus 2. Berarti nilai X ini adalah Y plus 7 kuadrat minus 2 ya. Nah, dari sini kita ganti si X itu sebagai F-1 X dan Y-nya baru kita rubah menjadi X plus 7 kuadrat min 2 ya. Nah, kan terlihat dengan jelas bahwa si X ini harus di atas minus 2 kan sebetulnya. Karena pasti yang bagian ini teman-teman itu akan selalu positif kan. Karena dia kuadrat gitu ya. Maka sesuai nih dengan domain yang sebelumnya bahwa X itu di atas minus 2. Ya, itu juga akan memudahkan kita gitu ya memahaminya. Berarti sekarang kalau dinyatakan oh Fx min 1 range-nya berapa? Oh range-nya F inverse Fx itu pasti di atas minus 2. Ya, tadi yang sebelumnya domain dari fungsi original sekarang jadi range dari inverse function-nya. Seperti itu. Jelas? Itulah kenapa Mister di sini pakai cara tetap gunakan variabel yang sama gitu. Jadikan X subjek supaya kita memahami si X itu harus berapa dan range-nya bisa kelihatan gitu ya, lebih mempermudah. Nah, kurang lebih seperti ini cara bagaimana membuat inverse function. Nah, jadi dirubah subjeknya itu di akhir ketika kita sudah selesai menjadikan X subjek. Tapi teman-teman juga tetap ya boleh pakai cara yang lain, itu sama saja. Oke, sekarang kita masuk ke yang B. Di bagian B di sini kita suruh mencari solusi gitu ya. Kalau misalkan F inverse Fx sama dengan F62. Apa nih F62? Artinya kita input 62 ke dalam fungsi original. Ya. Baru nanti kita lihat. Oke, F inverse function kita tulis saja functionnya. Berarti di sini ada X plus 7 kuadrat dikurang 2 sama dengan kita masukkan fungsi yang original, tapi inputnya siapa? Inputnya 62. Berarti Fx-nya 62 ditambah 2 dikurang 7. Oke. Sama dengan ini akar 64 dikurang 7 gitu ya. X ditambah 7 kuadrat minus 2. Oke. Seperti ini. Akar 4 berarti kita gunakan 8 kurang 7 X tambah 7 kuadrat kurang 2. Oke. Yang di sini kita jadi 1. Berarti X plus 7 kuadrat minus 2-nya pindah ke sini jadi 2. Ya. Berarti ini jadi 3 X plus 7 kuadrat. Oke. Kemudian kita bentuk akar berarti ya. Berarti X ditambah 7 sama dengan akar 3 ya. Tentu nanti jadi plus minus gitu ya, akar 3. Nah, kemudian di sini X berarti sama dengan minus 7 plus minus akar 3. Nah, di bagian ini teman-teman kita harus juga memperhatikan gitu ya. Oh, domain daripada F inverse itu berapa ya? Ya kita lihat. Kalau teman-teman input ke function sebelumnya, kita cari range-nya gitu ya. Coba kita input. Ada yang terlewat ya.
Karena di sini ada X-nya plus minus. Ya. Berarti kita harus tahu range yang awal itu berapa sih? Domainnya kan kita tahu. Ya. Berarti function fx kita harus cari tahu range-nya. Karena range fx itu sama dengan domain daripada f-1 inverse. Oke, kita input aja. Karena jelas R itu pasti di atas minus 2, atau sorry, X itu di atas minus 2, berarti kita input. Kalau misalkan di atas minus 2 kita input X dikurang, min 2 ditambah 2, 0, akar 0 berarti 0, berarti setidaknya si fx ini harus di atas sama dengan minus 7. Nah, ini yang menentukan. Minus 7-nya sudah ada, berarti kita tinggal min 7 plus akar 3. Itu yang kita jawab sebagai X untuk si fx. Karena nggak bisa kita misalkan pakai yang minus. Kenapa? Karena syaratnya domain daripada fx min 1 itu harus di atas min 7. Ya. Jadi perlu diperhatikan juga parameter domain dan range. Ya perlu hati-hati memang di sini, tapi dengan seringnya latihan teman-teman akan lebih mudah atau bisa terbiasa dalam mengerjakannya.